Biarkanlah diri ini untuk mencoba mendekatimu, mendekati indahnya dirimu, dirimu yang hadir di mimpiku. Alkisah, dahulu kala di Jawa Timur terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja bernama Raden Putra. Seorang raja yang memiliki kekuasaan yang sangat besar dan sangat kaya raya. Dia memiliki kegemaran menyambung ayam. Raden Putra memiliki permaisuri dan beberapa orang selir. Seorang selirnya memiliki sifat yang iri, dengki, dan ingin merebut kedudukan permaisuri. Dan untuk melanjutkan keinginannya, ia berencana untuk memfitnah permaisuri. Ampun Tuan Putri, ada apakah gerangan Tuan Putri memanggil hamba? Tabib, aku ingin menjadi permaisuri raja. Aku sudah bosan menjadi selir raja. Makanya, aku ingin menyingkirkan permaisuri dari istana ini. Aku akan berpura-pura sakit yang disebabkan oleh permaisuri yang sengaja meracuniku karena dia iri padaku. Dan kau, tabib, kau harus membantuku untuk mewujudkan keinginanku. Kau mengerti, tabib? Hamba mengerti Tuan Putri. Bagus. Kalau kau sudah mengerti. Kalau begitu, beritahu Baginda Raja sekarang kalau aku sedang sakit. Baik Tuan Putri, perintah Tuan Putri segera saya laksanakan. Tak lama kemudian, tabib istana segera menyampaikan kepada Baginda Raja bahwa selir sedang sakit. Sementara selir sedang berpura-pura merintih kesakitan. Ampun Baginda, salah seorang selir ada yang menderita sakit dan sakitnya diakibatkan setelah meminum minuman yang diberikan oleh permaisuri. Maksudmu, sakitnya selirku karena keracunan minuman yang diberikan permaisuri, begitu? Benar Baginda Raja. Apa? Benar yang kau sampaikan ini, tabib? Apa kau tidak mengada-ngada? Yang hamba sampaikan ini benar Baginda. Dinda, apa benar yang dikatakan tabib istana? Apa benar permaisuri meracunimu? Benar, Baginda. Hamba sakit setelah minum minuman yang diberikan permaisuri. Kata tabib istana, minuman yang saya minum itu mengandung racun. Sang raja yang mendengar itu pun merasa sangat marah. Lalu ia memanggil pengawal untuk membawa permaisuri ke hadapannya. Kau sungguh-sungguh keterlaluan, Dinda. Kau sengaja menaruh racun di minuman Stila karena kau iri padanya. Iya kan? Kau yang membunuh dia kan? Dasar pembunuh. Apa Baginda? Ini fitnah Baginda. Hamba tidak pernah memberi minuman pada selir Paduka. Aku sudah tidak percaya dengan segala alasanmu. Aku sudah tidak sudi melihatmu lagi ada di depanku lagi. Pengawal. Hamba Baginda. Bawa segera permaisuri ke hutan dan bunuh dia. Apa? Ampun Kanda. Hamba benar-benar tidak pernah melakukan seperti yang dituduhkan kepada hamba. Itu fitnah, itu bohong. Pengawal, tarik segera permaisuri keluar istana. Aku sudah tidak sudi melihat dia lagi. Baik, Baginda. Pengawal akhirnya membawa permaisuri keluar dan membawanya ke hutan. Tetapi pengawal tidak sampai hati untuk membunuh permaisuri yang sedang hamil.
Tenang Tuan Permaisuri, hamba tahu akal busuk selir dan hamba tidak akan membunuh Permaisuri. Hamba hanya akan mengantar Permaisuri ke hutan ini. Hamba akan mengatakan pada Baginda Raja bahwa hamba telah membunuh Tuan Permaisuri. Dan pedang saya ini akan hamba lumuri dengan darah kelinci, supaya Raja percaya kalau Tuan Permaisuri sudah mati. Terima kasih pengawal, kau baik sekali. Sungguh aku tidak akan melupakan budi baikmu. Sudah sewajarnya hamba melakukan ini Tuan Permaisuri. Hamba tidak rela Tuan Permaisuri yang baik hati difitnah oleh Selir Raja. Nah, pedang hamba sudah selesai hamba lumuri dengan darah kelinci. Sekarang hamba akan kembali ke istana. Baiklah, pengawal, terima kasih atas pertolonganmu. Sesampainya di istana, pengawal langsung menghadap kepada raja. Ampun Baginda, perintah Baginda sudah hamba laksanakan. Mana buktinya pengawal? Ini Raja, pedang hamba sudah berlumuran dengan darah Permaisuri. Bagus, kau sudah melaksanakan perintahku dengan baik. Setelah mendengar laporan pengawal, Raja dan Selir merasa puas dan bahagia karena mengira Permaisuri sudah terbunuh. Beberapa bulan kemudian, Permaisuri melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan dan sehat. Ia diberi nama Cindelaras. Cindelaras tumbuh menjadi anak yang kuat dan cerdas. Ia suka bermain di hutan, dan pada suatu hari ia menemukan sebutir telur ayam. Bunda, lihatlah, aku menemukan sebutir telur ayam. Oh iya, betul anakku, rawatlah telur ayam ini sampai menetas, nanti akan bermanfaat untukmu. Selang beberapa hari, telur ayam yang ditemukan oleh Cindelaras menetas dan menjadi anak ayam jantan. Ayam itu dengan cepat tumbuh membesar. Seperti kebiasaan ayahnya, Cindelaras suka menyambung ayam. Ia pergi ke desa-desa tetangga untuk menyambung ayam. Ayam jagonya sangat kuat dan selalu menang melawan ayam-ayam jago lainnya. Cindelaras menjadi terkenal. Semua orang mendengar cerita tentang anak laki-laki itu dan ayam jagonya. Ampun Baginda, hamba mendengar dari para penduduk bahwa ada seorang bocah yang memiliki ayam jago yang sangat luar biasa. Ayam jago itu selalu menang apabila bertarung dengan ayam jago para penduduk lainnya. Apa tadi kau bilang? Pemiliknya masih bocah. Orang dari desa mana dia? Ampun Baginda, menurut berita yang hamba dengar, bocah itu tinggalnya di hutan. Aku jadi penasaran pengawal. Bawa bocah itu ke istana, suruh menghadapku sekarang juga. Baik Baginda, perintah Baginda segera hamba laksanakan. Tak lama kemudian, pengawal sudah berhasil membawa Cindelaras ke hadapan raja. Hai bocah, mana ayam jagomu? Katanya ayam jagomu adalah ayam terkenal dan terhebat yang tidak bisa terkalahkan oleh ayam jago siapapun. Ayo sekarang lawan ayam jago kepunyaanku. Ampun Baginda, hamba bersedia menuruti tantangan Baginda, tapi hamba ada syaratnya. Syaratnya apakah itu? Syaratnya adalah, bila hamba memenangkan pertandingan ini, Raja harus merelakan setengah kerajaan untuk diberikan kepada hamba. Pintar sekali anak muda ini mengajukan persyaratan. Ayam-ayam jagoku adalah ayam pilihan dan dirawat dengan sangat baik. Tidak mungkin ayam jago anak ini akan menang. Baiklah anak muda, aku setuju dengan persyaratanmu. Dan bagaimana apabila ayammu yang kalah? Jika ayam hamba yang kalah, hamba bersedia dihukum pancung. Baiklah anak muda, kita mulai sekarang pertarungan ini. Baik Baginda. Maka dimulailah pertarungan sengit ayam jago raja melawan ayam jago Cindelaras. Raja sudah berusaha memilih ayam yang terbaik untuk melawan ayam Cindelaras. Namun, Wah, benar-benar hebat ayam bocah itu. Dengan mudahnya ayam jagoku dikalahkan sampai ayam jagoku babak belur dihajar oleh ayam bocah itu. Benar kata para penduduk, ayam bocah itu memang tidak terpecahkan.
Melihat pertarungan itu, semua orang terkejut. Mereka lebih heran lagi ketika ayam Cindelaras berkokok dan berkata, "Kukuruyuk, akulah ayam jago Cindelaras yang hidup di hutan, tapi ia anak Raden Putra." Ayam itu berkokok lantang berulang-ulang. Semua orang yang melihat adu ayam itu sangat amat terkejut. Raja pun sangat terkejut. Kemudian Raja memanggil Cindelaras. Siapa namamu dan di mana rumahmu? Nama hamba Cinderalas yang mulia. Hamba tinggal bersama ibu di hutan. Siapa nama ibumu? Ibu hamba seorang permaisuri di kerajaan ini, Baginda. Apa yang kau katakan? Apa benar yang kau katakan itu? Benar, Baginda. Cindelaras menyebutkan nama ibunya dan Raja pun langsung terpencet. Apakah benar ia anakku? Katanya anak ini tinggal di hutan. Namun dari tadi kuperhatikan ketika dia datang di istana tindak tanduknya seperti anak bangsawan. Ampun Baginda, dulu sewaktu Baginda memerintahkan hamba untuk membunuh permaisuri yang sedang hamil, hamba tidak tega membunuh permaisuri karena hamba tahu kalau permaisuri hanya difitnah oleh selir yang ingin menjadi permaisuri. Pengawal, apakah yang kau katakan itu adalah kebenarannya? Benar Baginda. Pengawal, ayo sekarang tunjukkan juga di mana permaisuri sekarang berada. Baik Baginda, perintah Baginda segera hamba laksanakan. Ayo Cindelaras, kau ikut bersamaku juga untuk tunjukkan di mana tempat tinggalnya. Dan tak lama kemudian sampailah Raja, pengawal, dan Cindelaras di hutan. Begitu sampai di depan gubuk, ia melihat permaisuri yang saat itu sedang menyapu di halaman. Dan Raja pun langsung mengenalinya. Kemudian ia pun memanggilnya. Dinda permaisuri, maafkan aku Dinda. Hah? Kanda, kenapa bisa tahu hamba berada di sini? Aku kesini bersama putramu dan pengawal. Dinda, maafkan aku Dinda. Aku sudah mendengar dari pengawal tentang kebenarannya. Aku sangat menyesal terlalu menurutkan nafsu buru-buru marah dan tidak mendengarkan penjelasanmu waktu itu. Dinda, ayo pulang lagi ke istana bersama putra kita, Cindelaras. Permaisuri sangat kaget dan hanya bisa terdiam terhadap apa yang sedang terjadi. Dan pengawal maupun Cindelaras merasakan haru terhadap perjumpaan Raja dan permaisurinya. Baiklah Kanda, Dinda juga sudah lama memaafkan Kanda. Mari kita mulai kehidupan kita yang baru lagi. Terima kasih Dinda. Sungguh kau wanita yang sangat baik hati. Aku sangat menyesal telah menyia-nyiakanmu. Akhirnya Raja dan permaisuri bersama putranya Cindelaras diiringi pengawal kembali ke istana. Raja mengukuhkan kembali kedudukan permaisuri dan menghukum selir yang jahat itu. Sejak saat itu Raden Putra, permaisuri, dan Cindelaras hidup bahagia di istana. Setelah Raja meninggal, Cindelaras menggantikannya menjadi Raja. Ia menjadi Raja yang adil dan bijaksana. Every breath you take, and every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day. Thank you, everyone! Thank you, Elmer! Boom!